Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan oleh Tuhan dan diperkenankan untuk bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas hari baru pemberian Tuhan saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami hendak memulai hari baru pemberian-Mu ini dengan belajar kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami dan mampukan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa syukur kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nampaknya dalam kehidupan manusia masa kini, kesetiaan merupakan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan. Baik itu kesetiaan terhadap pekerjaan, kesetiaan terhadap keluarga, maupun kesetiaan kepada Tuhan. Itu terjadi karena tantangan zaman yang semakin sulit dan godaan yang semakin kuat. Kesetiaan yang tadinya bisa dipertahankan, kemudian menjadi pudar dan bahkan hilang. Dan sebagai keluarga Kristen, kita perlu mengupayakan agar kesetiaan kita, baik itu terhadap pekerjaan, terhadap keluarga, terlebih kesetiaan kita kepada Tuhan, tidak tergoyahkan. Hari ini kita akan belajar dari kesetiaan keluarga Yosua. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Renungan ini saya beri judul keluarga yang setia kepada Tuhan. Dikisahkan bahwa Yosua dan keluarganya menyatakan tentang kesetiaannya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15 bagian B. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua berani menyatakan itu bukan karena dia dan keluarganya sedang merasakan hidup enak kepenak, aman tanpa tantangan dan kesulitan.
Pernyataannya itu justru dinyatakan dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah. Banyak tantangan dan godaan yang sedang dihadapinya bersama bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel bersama Yosua sudah berada di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, setelah berpuluh-puluh tahun hidup dalam pengembaraan dari Mesir ke Kanaan. Walaupun mereka telah sampai di tanah Kanaan dan telah mulai menetap di tanah perjanjian tersebut, tetapi tanah Kanaan bukanlah tanah kosong yang hanya diduduki bangsa Israel, namun sudah ditempati oleh bangsa-bangsa lain. Antara lain yaitu bangsa Kanaan sendiri, yang secara jasmani kokoh dan kuat dan masih hidup dalam kekafiran dan penyembahan berhala. Di Kanaan, bangsa Israel harus hidup bersama dan berada di tengah-tengah mereka dalam budaya dan tradisi mereka. Dan Yosua sebagai pemimpin Israel melihat adanya pengaruh yang cukup kuat dari penduduk Kanaan yang dapat menggoyahkan kesetiaan umat kepada Allah. Yosua yang waktu itu sudah tua tidak menghendaki kesetiaan umat kepada Allah tergoyahkan oleh pengaruh lingkungan dan budaya yang kuat tersebut. Maka kemudian ia mengingatkan agar umat tetap setia kepada Tuhan. Dan itu dilakukan bukan dengan pemaksaan kehendak terhadap umat, melainkan melalui teladan kehidupannya dan keluarganya. Ternyata memang kesetiaan Yosua dan keluarganya membawa pengaruh besar secara positif, sehingga seluruh umat Israel berani menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan Allah, yang secara spontan dan serentak dinyatakannya di dalam ayatnya yang ke-18 bagian B. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Pernyataan umat ini bukanlah sekedar ikut-ikutan. Karena Yosua pun juga tidak pernah memaksakan kehendak, namun dia memberikan kebebasan umat untuk menentukan sikap sendiri. Mereka ingat dan sadar betul bahwa bagaimana Allah membuktikan diri sebagai Allah yang hidup, yang dengan setia menuntun, menolong, dan menyelamatkan mereka, sehingga mereka boleh masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Pengalaman iman mereka ini yang mendorong mereka untuk memutuskan tetap berbakti kepada Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, sikap seperti Yosua inilah yang menunjukkan kualitas sebagai umat Allah, kualitas sebagai keluarga Allah. Menghadapi tantangan yang berat dari umat Israel dan pengaruh serta godaan yang kuat dari tradisi dan budaya kekafiran, Yosua dan keluarganya tetap berani menyatakan imannya kepada Allah yang hidup. Kita bisa membayangkan saudara-saudara bagaimana jadinya umat Israel jikalau Yosua dan keluarganya tidak berani bersikap terlebih dahulu. Barangkali umat Israel juga tidak akan berani menyatakan kesetiaannya kepada Allah di tengah bangsa lain. Bahkan bisa jadi sama dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Keteladanan Yosua di dalam keluarganya dan di tengah bangsanya patut menjadi teladan bagi kita semua sebagai keluarga-keluarga Kristen dalam menghadapi hidup yang penuh tantangan dan godaan ini. Kita semua mengetahui bahwa di tengah-tengah ketatnya persaingan, baik itu dalam meniti karir, dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan tuntutan zaman yang beraneka macam ini, keluarga-keluarga Kristen diuji untuk menunjukkan kemurnian dan kesetiaannya kepada Tuhan. Barangkali
dalam situasi yang aman, tentram, tanpa tantangan dan pencobaan. Kita semua, keluarga-keluarga Kristen, mudah dan bisa menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi apakah juga kita berani menyatakan kesetiaan pada saat-saat sedang menghadapi tantangan dan pencobaan yang berat? Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita memasuki masa bulan keluarga. Marilah kita masing-masing mengusahakan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sebab Dialah yang telah, akan, dan selalu setia kepada kita. Alangkah indahnya jikalau setiap keluarga Kristen menjadi seperti keluarga Yosua, yang dengan persatuan dan kesatuan mereka menyatakan dalam kebersamaan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dengan demikian, keluarga Kristen akan menjadi saksi yang hidup, yang bisa menghantar keluarga-keluarga yang lain untuk boleh menikmati hidup yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gusti berkahi. Amin.